Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidas syuhur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan. Akan tetapi bulan Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan yang tidak seperti biasanya. Mungkin orang tua kita, bapak kita, ibu kita, bahkan nenek kita belum pernah merasakan Ramadan yang seperti ini, yang dimana saat ini kita dilanda oleh suatu wabah atau penyakit yang disebut dengan COVID-19 atau virus corona yang meresahkan hati kita semua. Akan tetapi situasi ini, musibah ini, jangan kita jadikan sebagai hambatan untuk tidak melaksanakan amalia-amalia di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita tetap membaca ayat suci Al-Quran, mengkhatamkan Al-Quran. Kita tetap berpuasa, karena Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa karena iman serta mengharap ridha Allah, maka ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah yang telah lalu. Dan kita juga hidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan. Kita qiyamul lail. Karena Rasulullah juga bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa, yang qiyamul lail di waktu malam karena iman dan mengharap ridha Allah, maka ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Maka dari itu jangan jadikan situasi ini, keadaan saat sekarang ini sebagai penghalang kita, sebagai hambatan kita untuk tidak memperbanyak berbuat baik, untuk tidak memperbanyak amalan-amalan di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan kita harus senantiasa bersabar menghadapi situasi ini. Sebab kenapa? Dalam Sahih Bukhari dikisahkan bahwasanya suatu ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah tentang suatu wabah atau penyakit yang menyebar di seluruh negeri. Lalu Rasulullah menjawab bahwasanya sesungguhnya wabah atau penyakit itu adalah siksaan bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apabila seseorang kejangkitan suatu penyakit di sebuah daerah, lantas ia bersabar dan hanya memohon pertolongan kepada Allah serta sadar bahwa ia tidak akan tertimpa suatu penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala seperti pahala orang-orang mati syahid. Subhanallah. Jikalau kita bersabar atas semua ini, jikalau kita bersabar atas musibah penyakit ini, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita pahala seperti pahala orang-orang mati syahid. Maka dari itu, jadikan musibah ini sebagai pembelajaran untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita yang namanya manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang diuji itu bermacam-macam ujiannya. Ada yang diuji oleh Allah dengan kemiskinannya, ada yang diuji oleh Allah dengan kekayaannya, bahkan ada yang diuji oleh Allah mulai dari kehilangan harta bendanya sampai kehilangan keluarganya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'." Dan kami akan berikan kepadamu cobaan minal khawf, dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kekurangan harta, wal anfusi wat thamarat, jiwa dan buah-buahan, wa basyiris sabirin. Maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.
Saat ini kita diuji oleh Allah dengan rasa takut. Saat ini kita diuji oleh Allah dengan kelaparan, dengan kekurangan. Akan tetapi jikalau kita bersabar, kata Allah, wa basyiris sabirin, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Yang mana yang dimaksud Al-Quran sebagai orang yang bersabar di sini? Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, alladzina idza asabatuhum musibah, yaitu apabila orang-orang tertimpa musibah, qalu, mereka menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami ini hanyalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan dikembalikan. Sehingga orang-orang yang bersabar itu, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, mereka itu adalah orang-orang yang berikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu senantiasa kita bersabar menghadapi segala ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan pernah kita mengeluh ataupun putus asa. Sebab ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita adalah bukti kecintaan Allah terhadap hambanya. Maka dari itu, untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, hendaklah kita memohon pertolongan kepada Allah dengan bersabar menghadapi ujiannya serta melaksanakan sholat. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, memohon pertolonganlah kamu melalui sholat dan sabar. Sebagai kesimpulan bahwasanya apa yang perlu kita lakukan saat ini, saat situasi seperti ini, yaitu kita senantiasa mengikuti anjuran pemerintah, kita mengikuti anjuran para ulama, serta mengikuti petunjuk medis, yaitu dengan senantiasa menjaga kebersihan badan kita, kebersihan hati kita, pertama kebersihan lingkungan kita. Kita juga senantiasa menjaga jarak sebagai antisipasi, sebagai yaitu untuk memutus tali rantai penyebaran virus corona ini. Semoga kita insya Allah senantiasa dihindarkan Allah dari penyakit yang berbahaya ini. Maka dari itu senantiasa kita, tak lupa pula kita senantiasa bertobat kepada Allah, kita perbanyak beristighfar, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini, yaitu bulan yang penuh ampunan. Kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Rasulullah SAW mengajarkan kita sebuah doa agar kita terhindar dari virus corona atau terhindar dari penyakit yang berbahaya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Nabi bersabda, Allahumma inni a'udzubika minal barsi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, kusta, dan dari segala penyakit yang buruk atau penyakit yang mengerikan lainnya. Dan juga kita perbanyak berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Hafiz Abu Nu'aim dalam kitabnya Al-Hilya Al-Awliya mengatakan bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu berkata, lam ar'anfa'u lil waba'i, aku tidak melihat sesuatu yang lebih bermanfaat, kata Imam Syafi'i, saat menghadapi suatu penyakit atau wabah, minat tasbih, melainkan yaitu bacaan tasbih. Yang mana kata tasbih itu? Subhanallah wa bihamdihi, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Semoga kita semua insyaallah dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyakit yang berbahaya ini, yaitu COVID-19, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita, menghilangkan virus corona ini, penyakit yang berbahaya saat ini, sebelum datangnya hari kemenangan kita, yaitu hari raya Idul Fitri. Oke, maka dari itu sebelum kita tutup ceramah ini atau kultum tausiah ini, maka mari kita bersama-sama bertasbih kepada Allah agar kita semua senantiasa dihindarkan oleh Allah dari penyakit berbahaya ini. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Akhirul kalam minallah musta'an wal itiklam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.